kita bisa belajar gitu loh. Mana itu yang benar-benar kreator menghargai, mana itu kreator yang cuma memanfaatkan situasi. Jadi kalau bukan kita sendiri, mau siapa lagi yang mau membangun channel ini? Kalau bukan kita sesama pemula. Toh kreator besar itu kalau tidak ada kita para pemula, channelnya bakal sepi, bakal mati kawan. Jadi buat kreator besar, mohon itu sportivitasnya, saya bermohon dengan baik, bukan berarti saya mengemis. Jadilah konten kreator itu yang bisa jadi panutan, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Podamor Channel. Channel sederhana, channel apa adanya, tanpa harus ada apanya. Jadi sebelum saya beraktivitas kembali di dunia laundry, saya akan berbagi tips-tips sederhana untuk membangun sebuah komunitas yang sehat. Dalam arti sehat, dalam arti apa? Ya nanti untuk untuk kebaikan channelmu buat masa mendatang. Di sini saya tidak mau kawan-kawan terjerumus ke ajaran-ajaran sesat. Dalam arti begini, sesat bagaimana? Sesat itu karena kebanyakan tidak dipungkiri ya, YouTuber pemula itu paling tidak sabaran. Tidak sabaran mencari subscribe, tidak sabaran mencari jam tayang. Ada kalanya semua dihalalkan ya. Dan menurut pengetahuan saya, cara-cara sesat ini yang maaf ribut, biasa posisi di pinggir jalan kawan. Jadi sambil laundry, sambil berbagi informasi ya. Cara sesat-sesat yang di sini yang saya maksud apa? Kalau kita memburu cara-cara sesat ini 1000 subscribe, 1000 jam tayang secara singkat, dengan cara apa dulu? Aplikasi kah, suntik kah, beli kah? Nah ini yang bahaya buat masa depanmu nanti. Itu menurut info yang saya ketahui. Makanya dari sekarang, sedari dini ini, perbaiki itu silaturahmi. Karena sedikit banyak silaturahmi ini nanti yang akan menghidupkan channelmu setelah masa-masa monetisasi. Jadi percuma sampean istilahnya kejar jam tayang, kejar subscribe singkat, padat. Setelah monetisasi, interaksi di dalam channelmu itu tidak ada. Nah ini buat apa? Tidak ada gunanya. Jadi mati itu channelmu, mati kawan. Jadi dengan adanya silaturahmi, saya tidak akan bosan-bosan mengajak kawan-kawan sesama pemula untuk saling silaturahmi. Yang di sini yang jelas, saya tidak mengunggulkan diri saya sendiri, tapi kita semua saling merangkul lah. Sadar, salam waras. Jangan mau termakan itu kata-kata palsu. Saling kunjung akan merusak masa depanmu. Saling kunjung akan merusak masa depan channelmu. Itu jarene sopo. Pret. Nggak ada istilahnya. Justru dengan adanya saling silaturahmi, saling interaksi, saling kunjung, yang penting dengan cara sehat, tidak menyalahi pedoman komunitas. Aman-aman saya kawan, aman, saya yakin aman. Karena channel ini tujuannya kan bukan sesaat, jangka panjang loh. Jadi kalau tidak ada interaksi di dalam kontenmu itu apa? Apa gunanya kontenmu? Nggak ada, mati. Pun jangan mau dibodoh-bodohi dengan konten-konten sesat yang memanfaatkan para pemula ya, dengan episode-episode yang tidak jelasnya. Sampai ngabisin waktu nonton di sana, komentar di sana, cari subscribe segala macam. Saya pikir itu buang-buang waktu. Buang-buang waktu apa? Ya kamu membuang-buang waktu untuk masa depan channelmu. Intinya bangun channelmu, jalin silaturahmimu dengan cara apa? Ya wes, cari itu yang mungkin sekiranya kalau sampean ada komunitas-komunitas di tab-tab kecil ya, komunitas kecil ya, itu banyak loh saudara-saudaramu.
termasuk saya ini, yang mungkin bisa saling mengisi. Kalau komentar di tab-tab komunitas besar itu kebanyakan mereka cuma istilahnya ambisi dengan subscribe saja, tapi dia kebanyakan mereka tidak pikir itu yang namanya interaksi, saling membangun, saling mengisi. Tidak ada, subscribe saja. Makanya subscribe sendiri sering timbul tenggelam, timbul tenggelam, kan begitu. Lagian kalau untuk sesama pemula, janganlah pilih-pilih channel. Kita sebagai pemula itu tidak diwajibkan itu harus berteman dengan satu tema, itu tidak wajib. Contoh saja itu pasar, ada kan di pasar itu penjual tempe saja? Tidak ada. Pasti ada penjual pakaian, tahu, ikan, ayam, dan semacamnya kan. Ya, itu yang disebut kebersamaan, gotong royong. Jadi aneka rasa gitu loh. Jadi percuma kalau kita penjual tahu nonton tahu, penjual tahu makan tahu, jadinya tahu bulat kawan. Jadi mulai sekarang marilah kita jadi YouTuber waras, YouTuber sehat, YouTuber yang saling menginspirasi, saling memotivasi, saling mengisi. Itu baru yang dinamakan silaturahmi yang sehat. Kuncinya kalau silaturahmi jangan barbar, jangan ugal-ugalan. Saya pikir itu akan wajar-wajar saja. Lagian mereka yang melarang saling kunjung, saling komentar, itu mereka ambil rumus dari mana? Nah, sedangkan di YouTube ini disediakan tombol like, kolom komentar. Itu gunanya buat apa? Saling interaksi. Dan dengan adanya interaksi di dalam sebuah konten, itu dengan secara tidak langsung traffic, rekomendasi video atau konten yang akan kalian buat itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, sedangkan kalau sampean ikuti cara-cara sesat, mungkin yang membeli atau mungkin yang enggak tahu lah, pokoknya cara sesat banyak ya. Mungkin di konten-konten lainnya ada itu cara-cara sesat itu. Itu tidak akan berguna buat masa depan channelmu nanti. Jadi kita di sini untuk membangun sebuah channel dibutuhkan itu istilahnya akun hidup. Akun hidup itu apa? Yaitu yang saya sebutkan tadi. Dengan adanya silaturahmi kita bisa saling memilih-milih itu mana itu akun sehat, akun bodong, akun apa ya. Itu yang nanti kawan-kawan seleksi. Paham nggak? Karena tidak jarang kalau kita nonton di kreator besar itu terbuai dengan episode selanjutnya. Padahal arahnya itu kemana kita kadang nggak tahu. Pun kalau kita komentar, sering banyak komentar di situ, nongkrong di situ, nimbrung di situ, hanya akan membuang-buang waktumu. Pun mereka cuma peduli dengan komentar yang ada di balik komentar itu sendiri. Dalam arti apa? Ucapan terima kasih, contohnya super thanks. Dan tidak bisa dipungkiri super thanks itu memang bagus ya, fasilitas pihak YouTube memfasilitasi para konten kreator dengan super thanks dan sebagainya, itu bagus. Tapi dengan catatan dari hati nurani kita. Kalau kita berasa mampu ya monggo, kalau enggak ya enggak usah dipaksa. Karena faktanya keadaan kita itu enggak bisa dipungkiri. Hampir 70% ke bawah itu menengah ke bawah kok kelas kita itu. Maksudnya bukan berarti orang berada gitu, termasuk saya ini. Kalau mereka yang punya mengasih ucapan super thanks, kalau enggak ada ya wes. Tapi bisa kalian lihat di channel besar itu akan merespon mereka yang memberi super thanks daripada sekedar komen gitu loh. Jadi dari situ kita bisa belajar gitu loh. Mana itu yang benar-benar kreator menghargai, mana itu kreator yang cuma memanfaatkan situasi. Jadi kalau bukan kita sendiri, mau siapa lagi yang mau membangun channel ini? Kalau bukan kita sesama pemula. Toh kreator besar itu kalau tidak ada kita para pemula, channelnya bakal sepi, bakal mati kawan. Jadi buat kreator besar, mohon itu sportivitasnya, saya bermohon dengan baik, bukan berarti saya mengemis. Jadilah konten kreator itu yang bisa jadi panutan
bukan pemanfaat keadaan gitu. Pun kita sebagai pemula itu wajib sadar dengan adanya interaksi, saling mengisi silaturahmi, insya Allah kita bisa mengatasi masalah ini bersama-sama. Ngomong apa? Maaf, ini kontennya saya nggak pakai editing, nggak pakai rekaman ulang ya. Langsung pokoknya saya rekam, nanti akan saya share gitu aja. Pun yang jelas satu, intinya kalau sesama pemula wajib main aman, jangan ugal-ugalan. Kalau sesekali subscribe jangan langsung dibalas, mungkin besok atau 2 hari selanjutnya. Yang penting amanah, durasinya diamankan. Saya yakin permanen, saya yakin akan permanen. Pun nggak usah pilih-pilih lah, harus satu niche, satu tema, nggak perlu itu. Nah memangnya sopo kowe iki kok satu tema. Pun satu tema itu mereka akan pusing dengan temanya masing-masing gitu loh. Jadi istilahnya kita di sini anggap saja komunitasnya campuran, tapi tujuannya satu tujuan gitu. Itu baru dibilang sportivitas, saling membangun, bukan keegoisan gitu. Karena memang tidak dipungkiri rasa egois, toleransi sesama pemula itu kurang, sedikit mungkin. Jadi sampai sini saya harap kita yang benar-benar mau membangun channel sadar siapa butuh siapa, siapa butuh siapa. Jadi yang jelas jangan ada dusta di antara kita gitu. Konten kreator itu hanya pusing dengan view. Ingat, pusing dengan itu saja. Makanya itu episodenya diperpanjang, bulat, dakar karuan. Tapi intinya begitu-begitu saja. Yang jelas mereka akan pusing dengan komentar yang ada sesuatu di balik komentarnya itu sendiri. Maksudnya komentar yang mengomentari itu, yang masuk ke kolom komentar, yaitu tadi cuan-cuan. Kalau ndak ada, ndak akan digubris sampai. Jarang itu, paling ada lah 1, 2, 3 orang yang responnya baik, lainnya itu gedabrus semua. Jadi sampai di sini mungkin bisa jadi acuan buat para pemula ya, untuk membangun sebuah komunitas yang sehat, bersih dan alami. Wes, paham ya? Oke wes, nggak usah durasinya panjang-panjang, cukup sekian. Nanti disambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pejuang pemula.